Soal nomor 9, jadi diketahui Zn-nya itu 0,65 gram dengan AR 65. Reaksi yang terjadi menaikkan suhu 2 derajat. Jika sistem membutuhkan energi 4 kJ, energi itu berarti Q-nya ya, Q-nya adalah 4 kJ. Untuk menaikkan suhu sebesar delta T-nya itu adalah 1 derajat Celcius, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan itu adalah perubahan entalpi delta H. Oke, jadi gini. Kalau Q-nya 4 kJ, kalau delta T-nya dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat, itu Q-nya atau energinya itu 4 kJ. Nah, di soal itu kan delta T-nya itu adalah 2 derajat Celcius, ya kan? Artinya apa? Artinya Q-nya itu adalah 8 berarti. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita punya rumus Q atau Q besar atau bisa Q kecil sama aja ya. Mol dikali delta H. Kita mau cari delta H-nya. Berarti delta H sama dengan Q per mol. Q-nya berapa? 8. Molnya berapa? Nggak tahu, belum tahu. Berarti kita cari dulu molnya. Molnya adalah gram dibagi AR. 0,01. Berarti 8 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 800. Ini negatif ya, berarti nanti nilainya negatif 800 Untuk soal nomor 10, pastikan reaksinya sudah setara. Kita hitung dulu. Di sini N-nya 3, di sini N-nya 2 ditambah 1 3. Sekarang cek O-nya. O-nya 2 kali 3 berarti 6 tambah 1 7. Di sini 3 kali 2 6 tambah 1 7. Oke, berarti ini sudah setara. Nah, nilai X itu berarti delta H. Delta H reaksi itu punya rumus delta H dari produk dikurangi delta H reaktan. Produknya apa? Produknya yang ini. Berarti nanti kita hitung 2 dikali HNO, pembentukannya itu min 207,4. Kita tambah dengan NO1. Totalnya kan 1 NO aja ya, NO aja seperti yang ini. Berarti ditambah 90,4. Lalu kita kurangi 3 dikali NO2-nya 33,85 ditambah dengan H2O min 285,8. Maka hasilnya adalah ini, itu adalah min 414,8 ditambah 90,4 dikurangi ini dikalikan hasilnya 101,55 langsung dikurangi dengan 285. Nanti hasilnya adalah min 184,25. Maka ini hasilnya adalah min 324,4. Ini min berarti jadi positif ya. 184,25. Nanti akan didapatkan min 140,15 kJ per mol C. Selanjutnya perubahan entalpi reaksi adisi etena. Ini harus kita gambarkan dulu nih. Kita gambarkan etena. Etena itu berarti rangkap 2, yaitu alkena. Kemudian etena itu C-nya 2. Berarti kita gambar atau kita tulis dulu reaksinya menjadi C2H4 direaksikan oleh HCl. Maka nanti hasilnya itu adalah alkana. Karena adisi itu pemutusan rantai. Atau mungkin lebih gampang kita gambarin langsung aja. Etena itu C-nya 2, H-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kita reaksikan dengan HCl. Maka nanti menjadi rangkapnya kan putus ya. Gini aja.
Kita taruh hanya di sini. Berarti di sini H, di sini H, di sini H, di sini H. Terus ini kan tadi kan rangkap, terus rangkapnya diputus melalui adisi, jadi akan terbentuk 2 tangan lagi. Nah, 2 tangan itu akan diisi hanya 1 dari sini, CL-nya 1 ke sini. Maka, untuk menghitung delta H-nya, kita menggunakan rumus delta H energi ikatan reaktan dikurangi energi ikatan dari produk. Reaktannya berarti yang kiri. Mari kita hitung untuk ikatan CH-nya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 CH. Kemudian ditambah HCl, 1 HCl ya, 1. Kemudian ditambah rangkap yang C-nya. Dikurangi 1, 2, 3, 4, 5. 5 CH ditambah CCl ditambah CC. Maka ini 4 dikurangi 5, nanti hasilnya adalah masih 1, bisa dicoret ya, sisa 1. Kemudian tidak ada yang sama lagi, berarti nanti hasilnya adalah H strip Cl. Kita masukkan nilainya. H strip Cl itu 426 ditambah dengan C rangkap C 609 dari sini ya, ini. Kemudian dikurangi 1 CH itu ini 412 ditambah CCl 326 ditambah CC 345. Maka didapatkan 1035 dikurangi 1083. Maka nilainya adalah minus 48 C. Selanjutnya untuk soal yang nomor 12, ini sebenarnya kita gunakan hukum Hess ya, tapi ini mungkin penulisannya agak salah. Jadi harusnya ada 2 reaksi, X sama Y, terus yang Z ini itu hasil akhirnya. Jadi kita harus membentuk yang 2 reaksi ini biar sesuai dengan yang bawah. Caranya gimana? Kita perhatikan yang bawah itu kan yang di kiri adalah grafit, yang ini juga grafit, berarti sudah sesuai, nggak usah dibalik. Tetapi koefisiennya harus kita bagi 2. Jadi ini reaksi yang pertama itu kita bagi 2. Kenapa? Biar C-nya sama-sama 1. Terus setelah itu di sini kan ada CO, sedangkan di sini nggak ada, berarti nanti harus dicoret. Dicoretnya sama apa? Yang ada CO-nya itu di reaksi pertama. Tapi ini kan koefisiennya 1 karena nanti sudah dibagi 2, sedangkan di sini masih 2. Biar habis berarti kita juga harus bagi 2. Maka reaksinya menjadi C ditambah setengah O2 menjadi CO dengan delta H min X per 2. Lalu CO ditambah setengah O2 menjadi CO2, delta H-nya min Y per 2. Setelah itu kita coret, yang bisa dicoret udah ya, hanya itu. Berarti nanti sisanya adalah C, ini turun setengah O2 ditambah setengah O2 berarti jadi 1 O2 lalu menjadi CO2. Sudah sesuai ya sama yang bawah ya. Nah, berarti delta H-nya itu nanti diketahui kan Z untuk yang bawah ini. Artinya apa? Artinya si Z ini plus Z ini itu adalah penjumlahan antara min X per 2 ditambah min Y per 2.
biar pecahannya hilang, kita kalikan dengan 2. Menjadi 2Z sama dengan min X min Y. Kalau misalkan kita mau cari X sama dengan, berarti X-nya pindah ruas, min Y min 2Z. Jadi jawabannya adalah cacing. Selanjutnya soal nomor 13, energi yang dilepaskan untuk membentuk 3 gram gas amonia. Kita buat dulu reaksi pembentukan amonia. Amonia itu kan berarti NH3, terbentuk dari apa? N2 plus H2. Nah, karena belum setara, jadi kita setarakan dulu nih. Dengan cara N-nya biar 1 berarti, atau N2 di sini 2 deh. Berarti 2N, H-nya berarti 6. Berarti kali 3. Nah, ini adalah reaksinya. Setelah itu kita cari energi ikatannya. Berarti kita gambarkan dulu. N strip N itu ditambah 3 H strip H menjadi 2 N 1, 2, 3. Ini H. Gitu ya. Oke, berarti delta H untuk energi ikatan itu kan berarti kiri dikurangi kanan atau reaktan dikurangi produk. Sehingga bisa kita cari 946 punyanya si N ditambah 3 kali 435 dikurangi 2 dikali 1, 2, 3 berarti 3NH ditambah, udah ya, nggak ada lagi ya, 3NH aja. Oke. Maka hasilnya 2251 dikurangi 2 kali 3 kan 6, berarti 6 dikali NH itu 390. 2251 dikurangi 2340. Hasilnya adalah minus 89. Nah, karena ini mau dibentuk 3,4 gram, berarti kita cek molnya dulu. 3,4 gram dibagi mR amonia. mR amonia itu kalian hitung aja, nanti akan didapat N-nya itu 14 tambah 3 berarti 17 dibagi 17. 3,4 dibagi 17 itu hasilnya 0,2. Berarti nanti delta H-nya itu adalah 0,2 dikali 8,9 minus. Nanti didapatkan hasilnya adalah min 17,8. Tapi dicek dulu apakah perhitungannya sudah benar. Oke, jadi di sini sepertinya kita salah menjumlahkan. Ini kan yang diketahui adalah ikatan rata-rata tapi per mol. Artinya apa? Ini itu ada 2, berarti untuk 2 mol. Berarti salah. Jadi kita harus mengubah N sama H-nya biar jadi 1 mol. Gimana caranya? Caranya adalah kita kan punya reaksi kayak gini, berarti kita samakan, kita nggak boleh ngubah ininya, tetap harus 1 mol dengan koefisien 1, berarti dikali setengah biar N-nya 1, ini juga dikali 3/2 biar hanya 3, sama-sama 3. Nah, setelah itu baru kita hitung delta H-nya. Delta H kiri itu setengah dikali N sama N berarti 946. Kemudian ditambah 3/2 dari H sama H dikurangi NH3 berarti N 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ada 3 NH. Maka kita langsung hitung saja. Di sini 476
lalu ditambah 652,5 dikurangi NH-nya itu 390, berarti nanti langsung dikurangi 1170, maka didapatkan min 44,5 kJ per mol untuk 1 mol. Nah, sekarang kita hitung molnya. 3,4 dibagi 17 hasilnya adalah 0,2. Maka 0,2 dikali min 44,5. Hasilnya adalah 0,2 dikali min 44,5 itu 8,9 kJ.